Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdillah fala mudilla lah wa min yudilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di sesi ini dalam channel ini yang insya Allah menambah wawasan kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan dan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berdoa dan berharap agar kita semua selalu diberikan pengampunan dan dimurahkan rezekinya, kemudian tetap diberikan kesempatan menikmati nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat syiar Islam yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya-tanya, apakah masturbasi atau onani boleh dilakukan dalam Islam? Lalu, seperti apa hukum masturbasi dalam Islam? Dalam bahasa sehari-hari, pada laki-laki dikenal dengan onani, sedangkan pada perempuan dikenal dengan istilah masturbasi. Keduanya sama-sama dilakukan sendiri. Masturbasi atau onani adalah tindakan pemuas syahwat dengan merangsang alat kelamin sendiri dengan benda yang kasar seperti tangan umpamanya, baik tangan sendiri maupun tangan orang lain, baik tangan perempuan atau tangan laki-laki, dengan tujuan semata-mata mencari kepuasan dan kelezatan. Menurut penelitian yang dilakukan ahli seksologi, masturbasi jauh lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dibandingkan pada perempuan, dan dalam hukum Islam disebut al-istimna atau istimna bi al-yad, yang berarti onani atau perancapan. Kata ini berasal dari kata isim, kata benda al-mani, air mani, kemudian dialihkan menjadi fi'il, kata kerja istimna yastamni, lalu menjadi istimna yang berarti mengeluarkan air mani. Akan tetapi sebenarnya pengertian masturbasi atau onani adalah mengeluarkan air mani dengan cara menggunakan salah satu anggota badan, misalnya tangan, untuk mendapatkan kepuasan seks. Perbuatan onani atau masturbasi memiliki efek negatif atau kurang baik bagi rohani, kejiwaan, dan kesehatan. Efek onani terhadap rohani adalah yang pertama, hilangnya sifat istiqamah dalam menjalankan ajaran Islam, karena bagaimanapun dalam hati kecilnya ia menyadari bahwa perbuatan itu tidak terpuji. Yang kedua adalah sikap yang senantiasa meremehkan agama, artinya tidak berusaha mensucikan diri dan melakukan perbuatan yang mentimpang. Ulama hukum Islam berbeda pendapat dalam menetapkan kepastian hukum tentang perbuatan masturbasi, karena mereka berbeda tinjauan dalam memandang hal-hal yang melatar belakangi terjadinya perbuatan tersebut. Maka berikutlah ini dapat dikemukakan beberapa ulama hukum Islam, yaitu
Yang pertama adalah pengikut mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Zaidiyah. Dalam pendapat beliau, masturbasi hukumnya haram karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar selalu menjaga alat kelaminnya supaya tidak tersalurkan ke jalan yang haram. Pendapat ini didasarkan pada beberapa ayat dan hadis yang berbunyi, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Alasan pendapat ulama Syafi'i dan ulama Maliki ini disampaikan juga dan diperkuat dalam kedua hadis sebagai berikut, yang berbunyi, ada 7 golongan yang tidak akan dilihat atau diperhatikan Allah pada hari kiamat, tidak akan dibersihkan, juga tidak akan dikumpulkan dengan makhluk-makhluk lain. Bahkan mereka akan dimasukkan pertama kali ke neraka, kecuali jika mereka bertobat. Siapa saja yang bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Satu dari 7 golongan itu adalah orang yang menikah dengan tangannya atau onani. Dilihat Al-Baihaqi Syu'ab Al-Iman jilid 7 halaman 329. Dan hadis yang kedua berbunyi, orang yang menikah dengan tangannya akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tangan terikat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kedua adalah pengikut mazhab Hanabilah mengatakan perbuatan masturbasi hukumnya haram dan dibolehkan dalam agama jika seseorang bermaksud untuk terhindar dari dorongan libido yang mengarah kepada perzinaan. Sebagaimana kaidah fikih, sesuatu yang boleh karena darurat hanya boleh sekedarnya. Yang ketiga adalah Imam Ibnu Hazm berkata, perbuatan masturbasi hukumnya makruh dan kalau dilakukannya karena menghindari perbuatan zina, maka agama membolehkannya asalkan dilakukan dengan menggunakan tangan kiri. Pendapat ini didasarkan pada pendapat beberapa sahabat dan tabi'in, yaitu Ibnu Umar dan Atta' menekankan hukumnya makruh. Kemudian Ibnu Abbas, Al-Hasan dan beberapa pembesar ulama tabi'in mengatakan hukumnya boleh. Yang keempat adalah pengikut mazhab Hanafiyah mengatakan perbuatan masturbasi pada prinsipnya haram, tetapi kadang-kadang wajib jika dilakukan untuk menghindari perbuatan zina. Karena upaya menghindari perbuatan tersebut hukumnya wajib. Sebagaimana kaidah fikih, menempuh bahaya ringan dari 2 bahaya adalah wajib. Dan yang terakhir adalah Ibnu Abbas, Al-Hasan, Amar bin Dinar, dan Mujaddid. Dalam pendapat beliau memperbolehkan onani. Kata Al-Hasan, orang Islam melakukannya dalam kondisi peperangan karena jauh dari istri. Kemudian menurut Mujaddid, orang Islam dahulu atau para sahabat mentolerir para remaja melakukan onani. Hukum mubah tersebut berlaku bagi pria maupun wanita. Sementara itu, dampak masturbasi yang berdampak pada kejiwaan adalah yang pertama, merasakan bahwa dirinya bersalah dan tahu bahwa perbuatan itu berdosa, akan tetapi orang tersebut selalu mengulangi karena ketagihan. Karena perbuatannya selalu bertentangan dengan hati kecilnya, maka jiwanya selalu gelisah. Yang kedua, masturbasi yang dilakukan secara berlebihan akan menyebabkan urat saraf
tidak stabil lagi, kepercayaan diri menjadi hilang, hidup menyendiri karena perasaan malu tertanam dalam jiwanya. Yang ketiga, kesenangan onani yang melampaui batas akan menyebabkan kecanduan yang kemudian dapat terbawa arus dan terus-menerus memperturutkan hawa nafsu. Kemudian, dampak masturbasi terhadap kesehatan adalah yang pertama, melemahkan alat kelamin dengan menjadikannya lemah sedikit demi sedikit sehingga tidak akan dapat melakukan hubungan seksual dengan sempurna. Yang kedua, melemahkan urat-urat tubuh karena mengeluarkan mani tidak dengan berhubungan seks tetapi dengan tangan. Yang ketiga, memengaruhi perkembangan alat vital dan mungkin tidak akan tumbuh sebagaimana lazimnya. Yang keempat, alat vital itu seakan-akan membengkak. Kelima, mengakibatkan sakit pada sendi tulang tempat sumber air mani keluar. Akibatnya, postur tubuh menjadi buruk karena membungkuk. Yang keenam, membuat anggota badan sering gemetaran seperti di bagian kaki dan sekitarnya. Yang ketujuh, kelenjar otak menjadi lemah yang berdampak daya berpikirnya berkurang serta daya tahan menurun. Dan yang terakhir, penglihatan memburuk dan semakin berkurang. Dengan penjelasan di atas, maka hukum masturbasi atau onani diharamkan karena menimbulkan dampak negatif baik menurut syara' maupun kesehatan fisik dan psikis. Lantas, bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu tersebut? Islam mengajarkan untuk mengendalikan hawa nafsu dengan berpuasa. Nabi Muhammad SAW mensunnahkan kepada para pemuda yang sudah sanggup berumah tangga agar menikah, dan bagi mereka yang belum sanggup menikah karena berbagai sebab, disarankan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berpuasa dan menjalankan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Semoga kita terhindar dari apa yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilindungi dari apa yang dibenci yang dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak baik, saya minta maaf. Jika bisa tulis di kolom komentar. Sesungguhnya saya hanya ingin berbagi dan sama-sama belajar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.